Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Dias Theorini, SKP MH, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan etik dalam keperawatan dan pendekatan pemecahannya. Permasalahan etik dalam keperawatan yang dilakukan oleh tim medis yang berkolaborasi dengan perawat yang rata-rata terjadi di rumah sakit itu diantaranya adalah tindakan eutanasia, transplantasi organ, pengguguran kandungan, tindakan in vitro fertilization atau bayi tabung, penjahitan himen atau memperbaiki selaput darah yang robek, atau sedot lemak untuk kecantikan ataupun untuk kecantikan muka dan sebagainya. Itu tren terbaru. Di dalam bekerja, tentunya perawat sebelumnya pada saat lulus pendidikan akan disumpah. Ada sumpah perawat. Di antaranya, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, atau golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Selain itu, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Kemudian saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, baik diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan, tenaga keperawatan, dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Selain itu, di dalam prinsip etika keperawatan, itu kita juga harus memahami bahwa ada beberapa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah autonomi, artinya menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Kemudian non-malefisien adalah menghindari berbuat yang merugikan pasien. Kemudian beneficient artinya keharusan perawat untuk berbuat baik kepada pasien. Selain itu, fidelity, hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Juga justice, artinya harus bersifat adil. Selain itu, di dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat pun harus bersifat confidentiality, yaitu informasi terhadap kondisi klien harus dijaga. Kemudian juga harus bersikap veracity. Veracity adalah kewajiban perawat untuk mengatakan sesuatu kebenaran. Juga accountability, yaitu perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang diberikan kepada pasien tersebut. Hambatan di dalam berkolaborasi interpersonal antara dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan yang lainnya pasti akan mengalami suatu konflik. Nah, konflik itu biasanya bisa bersifat personal, nilai-nilai dari pribadi masing-masing. Kemudian juga berdasarkan budaya dan etnis yang mereka miliki masing-masing. Selain itu juga berdasarkan bahasa dan misi yang dilakukan oleh mereka masing-masing di dalam profesinya. Selain itu, profesi masing-masing juga biasanya mempunyai schedule pekerjaan yang sudah teratur.
Selain itu, masing-masing profesi juga bekerja berdasarkan pendidikan yang telah diterima sebelumnya dan juga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Hambatan-hambatan di dalam berkolaborasi ini antar profesi itu ternyata tidak lepas dari sejarah saling tidak percaya antar sesama profesi, sehingga itu yang sangat berpengaruh kondisinya untuk baik atau tidaknya di dalam pemberian asuhan. Oleh karena itu, inginnya bahwa kondisi setelahnya pada saat sekarang itu kita berusaha untuk saling menjaga antar profesi sehingga hasilnya akan menghasilkan hasil pelayanan yang lebih baik. Nah, hambatan-hambatan di dalam berkomunikasi antar profesi itu juga dipengaruhi oleh masing-masing profesi tersebut dan dipengaruhi oleh pribadi masing-masing di antara mereka. Biasanya itu ada stres peran antara profesi kedokteran misalnya dengan profesi keperawatan, atau antara profesi keperawatan dengan profesi gizi dan sebagainya. Jadi ada stres peran. Selain itu, kurangnya saling memahami antar profesi tersebut. Nah, juga hambatan-hambatan ini dipengaruhi oleh kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri yang sedang mereka bangun. Nah, itulah banyak permasalahan yang dihadapi dalam bekerja sama antar profesi. Oleh karena itu, ada strategi dalam berkolaborasi antar profesi. Strategi tersebut diantaranya adalah harus adanya terbuka komunikasi yang baik. Kemudian harus jelas peran masing-masing. Kemudian juga harus ada aturan, setiap profesi mempunyai aturan masing-masing yang jelas. Kemudian juga ada saling menghormati antara profesi yang satu dengan profesi yang lain. Selain itu juga harus adanya respon terhadap suksesnya tim tersebut. Jadi saling bekerja sama untuk membangun tim yang lebih baik, sehingga bisa diharapkan pekerjaan yang akan dikerjakan menjadi sukses. Selain itu juga harus adanya keinginan untuk menyelesaikan konflik setiap ada konflik yang ada di antara profesi tersebut. Sehingga diharapkan ada juga terakhir itu adalah ada mekanisme mengevaluasi hasil pekerjaannya sehingga bisa dicarikan solusi selanjutnya. Strategi penyelesaian konflik etik ini diantaranya adalah ada konflik intrapersonal. Konflik etik terjadi pada diri individu sendiri yang harus diselesaikan oleh pribadi. Kemudian ada konflik interpersonal, adalah konflik etik antara profesi yang satu dengan profesi yang lain yang juga harus diselesaikan oleh kelompok. Kemudian ada juga konflik intergrup antara grup yang satu dengan grup yang lain, dan ini pun juga harus sama-sama diselesaikan antar grup, dan ini juga harus melibatkan pimpinan langsung sehingga konflik yang terjadi bisa terselesaikan. Diharapkan hasil asuhan kepada pasien atau klien dan keluarga menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya. Pendekatan pengambilan keputusan itu juga ada 3. Yang satu pendekatan berbasis akhir, yaitu pendekatan yang mengatakan bahwa tindakan itu benar atau salah secara etis tergantung pada efeknya, di mana yang paling etis adalah bila melakukan kebaikan terbesar untuk jumlah yang terbanyak.
Yang kedua adalah pendekatan berdasarkan peraturan, yaitu pendekatan yang bertumpu pada keyakinan bahwa aturan ada untuk tujuan bersama dan karenanya harus diikuti. Oleh karena itu prinsipnya patuhilah aturan yang sudah ada dan jangan khawatir tentang hasilnya. Yang ketiga adalah pendekatan penyelesaian berdasarkan caring dalam keperawatan, yaitu pendekatan yang lebih ke arah mengasihi orang lain, sehingga dalam pengambilan keputusan berpikir untuk melakukan tindakan kepada orang lain seperti yang kita inginkan bahwa orang lain itu akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Demikian paparan atau penjelasan tentang permasalahan etik dalam keperawatan dan pendekatan pemecahannya. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Terima kasih.